Sekarang kalau di berikutnya kata Syekh Mansur Al-Buhuti rahimahullah, wa syajaratin min bustanin lil jahalati walau tasawatil qiyam, yaitu membeli pohon dari suatu kebun. Boleh enggak membeli pohon dari suatu kebun? Kalau dalam mazhab jelas tidak boleh. Tapi sebagian dari ulama membolehkan membeli pohon dari suatu kebun. Yang mau anak angkat di sini adalah masalah yaitu membeli hasil dari pohon. Sebenarnya kalau membeli pohon ya, sekarang Anda nggak tahu apakah ada beli pohon dari kebun, dari suatu kebun. Kalau misal ada, oke, kita gambarkan. Apa pohonnya, ikhwan? Pohon yang dibeli apa kira-kira? Yang berbuah misalnya. Rambutan, oke. Jadi ini kebun rambutan banyak nih. Ya. Kita bilang ini berapa banyak nih pohon rambutan di sini? Oh, pohon rambutan di sini ada banyak, kalau dihitung semuanya ada 500 pohon. Anda boleh nggak beli pohonnya aja? Ya mau tentu sama rambutannya ya jelas. Anda beli pohonnya deh. Ada berapa pohon yang pengen Anda beli gitu? Boleh, berapa Pak mau beli? Anda pengen beli 100 pohon. 100 pohon. Dari 500 ini Anda beli 100 pohon. Yang mana Pak? Nanti aja lah, yang penting saya beli dulu pohonnya. Harganya masing-masing pohon nggak terlalu jauh kan? Iya bisa insya Allah. Ya udah, Anda beli 100 pohon, satu pohonnya berapa harganya? Anda nggak tahu pohon ya berapa harganya, tapi misal dibilang harga satu pohon 500.000. Berarti kalau 100 pohon berarti berapa tuh? Berapa ya Pak? 50 juta bukan? 50 juta ya? 50 juta. Oke, 50 juta guys, Anda transfer 50 juta. Berarti Anda memiliki sekarang 100 pohon. Taib. Jual beli ini dalam mazhab tidak sah. Tapi kalau kita mengacu pada tadi ini sah. Sah. Dengan syarat nanti dia boleh milih pohon yang mana aja. Lalu si pembeli ini setelah udah selesai akad dia milih, ini punya saya juga mau yang itu, yang ini sampai 100 kalau dia mau milih. Atau dia minta pedagang tolong pilihkan buat saya 100, terserah sampean. Pokoknya tandain aja ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya gitu. Maka ini sah jual belinya, menurut pendapat yang lebih sahih ini sah. Nanti kemudian mungkin dinamain pohon ini punya siapa, haknya siapa. Maka apa-apa yang terjatuh atau yang ada di pohon itu milik pembelinya, milik ana, misalnya sebagai pembeli. Maka ini jual beli yang sah insyaallah, seperti sah. Ya, pohon. Ini pohon yang di kebunnya min bustanin. Memang dalam mazhab ini tidak sah, tetapi nyatanya insyaallah ini tidak masalah karena gharar yang seperti ini gharar yang dimaklumi dan diridhoi oleh umumnya masyarakat. Enggak dipermasalahkan kecuali jika antar pohon itu terlalu jauh beda perbedaannya. Yang kecil dijual, yang besar dijual dan disamaratakan semua enggak bisa. Tapi kalau serupa harganya dan enggak terlalu jauh perbedaannya maka enggak masalah. Gimana kalau membeli pohon di kebunnya secara muayyan?
Yaitu ditentukan. Ini jelas boleh kok ini mah, sepakat ulama sepakat. Ya. Dari petak petak hutan gaharu, misalnya punya siapa gitu. Ana pembeli batang gaharu yang ini, misalnya pohon yang ini ana beli. Jelas yang ini yang mau beli. Maka ya udah. Ini jelas boleh kok ini mah. Ya. Kalau misalnya beli pohon dari ada Pak di Keranggan yang jalan mau ke alternatif Cibubur tuh. Kita kayak beli pohon biasa gitu, beli pohonnya. Dari kita ke Keranggan tuh kan, sana lagi kan ke alternatif Cibubur kan, sebelum sampai sana kan di sebelah kiri itu ada jualan tanaman pohon banyak tuh. Ya. Di pandemi juga kan jualan kayak gini kan apa namanya? Jualan kayak gini kan laku waktu pandemi kan ya. Bisnis tanaman bonsai itu kan booming banget. Coba kita mau beli online, ya. Ada tanaman-tanaman yang dijual banyak. Anda nggak tahu nama tanamannya. Apa aja Pak? Coba sebutin nama tanaman Pak. Sebutin Pak. Ada yang tahu nggak? Mangga, emang gitu. Anggrek, oke. Dia sama pot gitu ya. Sekarang penjual ini punya pot-pot anggrek ada 50. Antum belinya online. Beli berapa Pak? Beli 10. Berapa semua harganya? Sekian. Taib. Biasa antum milih sendiri dari 50 foto itu antum pilih 10 atau terserahlah namanya grosiran. Dikirim kemudian sama penjualnya 10 ke rumah antum. Ini kira-kira sah nggak coba? Ya sah-sah aja, emang kayak gini. Ya sah-sah aja. Ada horornya nggak? Ya ada lah. Karena antum nggak tahu size persisnya masing-masing berapa. Tapi yang seperti ini biasa nggak di masyarakat? Memang udah biasa. Dan nggak horor yang seperti ini tidak membuat masyarakat merasa rugi atau apa, nggak masalah. Ya beri grosiran atau banyak seperti ini atau apa disuruh pilih sama pembelinya ya udah terserah. Yang penting akadnya udah diridho satu sama lain dan tidak dinyatakan ini adanya horor atau ketidakpastian. Nggak ada masalah insyaallah. Ya. Bagaimana dengan penjual tanaman keliling? Ada tuh yang seperti itu ada. Jual tanaman keliling. Bahkan Anda pernah beli pohon. Pohon beneran Pak, pohon gitu. Dari penjual keliling. Anda beli pohon. Anda nggak tahu namanya apa. Kayak namanya ini deh, kayak cemara gitu apa namanya itu. Pohon kayak cemara gitu. Dia udah pohon bentuknya. Jadi dia ada pot, di tukangnya tuh bawa pakai motor, bawa gerobak isi pohon semua, pohon tanaman gitu. Ana beli yang paling gede, udah tinggi, pokoknya Ana beli Pak, yang ini Pak. Taib. Beli yang pohon seperti ini secara muayyan sah nggak? Ini paling sah jelas. Ini kayak beli barang langsung, beli HP langsung melihat, ini jelas sah. Ya, taib. Beli dengan pot-potnya pastinya. Enggak mungkin dong Pak, Anda beli batangnya doang, akarnya enggak. Ya itu beli apaan kayak gitu. Ya Anda beli sampai akar-akarnya. Taib. Kemudian namanya beli pohon kayak gitu, kan Anda mau tanam di depan rumah di Jatimurni. Nah, kemudian si bapaknya itu ya udah saya tanemin. Akhirnya dia ambil paculnya di teras rumah, dibongkar atau digali sedikit tanah, dia taruhin. Terus ditancepin, dia kubur lagi. Dah, tegaklah itu. Oke. Jasa untuk nguburin pohon itu kan sebenarnya ada nilai uang di situ. Tapi Anda tanya, berapa Pak untuk jasa nanimin pohonnya? Kan sampean udah gali terus sampean masukin. Itu berapa? Oh enggak, itu udah termasuk dengan biaya pembeli pohon tadi. Boleh nggak ini seperti ini? Ya boleh. Dan rata-rata seperti itu. Mau pohon kek, mau jasa lainnya kek, mau misalnya antum pasang AC. Antum beli AC-nya nggak? Antum beli AC-nya berapa harga AC? Misalnya 6 juta. Biaya pasangnya berapa? Oh itu udah masuk biaya pemasangan. Sah nggak? Sah. Itu udah mutadawil, udah betul-betul di uruf kita udah hal yang biasa.
antara memasang, membetulkan dengan biaya ini. Beli oli, bang, isi oli bang, berapa yang berapaan? 65, yang 65 ada nggak? Ya ada. Ya, ada nggak tukang bengkel bilang, bang, nih 65 kurang bang, loh kenapa? Belum saya nuangin olinya, belum saya itu pakai duit loh bang, gitu. Berarti berapa dong? Tambahin 20.000, ada nggak kayak gitu? Nggak ada, rata-rata 65 udah biaya semuanya, pemasangan dan seterusnya, pembukaan, pemasangan dan penuangan dan seterusnya. Maka ini tidak ada di sini namanya wah ini horor, saya nggak setuju dengan jual beli ini karena apa? Karena pemasangan nggak dibiayain atau nggak jelas dan seterusnya. Enggak. Barang, benda atau apa, ketika pemasangannya itu sudah masuk harga barang maka nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Seperti kita beli handphone, kita beli handphonenya doang atau kita beli jasa untuk membongkar handphonenya kemudian menjelaskan dan juga masukin kartu SD card, masukin kartu SIM card, masukin ini itu data dan seterusnya, dibuka lagi, di reinstall dan seterusnya, itu semua udah masuk dalam paketan harga handphone itu, ya. Wallahu alam. Jadi tadi kesimpulannya, kalau misalnya kita membeli pohon dari kebunnya, jika harga-harga pohon-pohon tersebut serupa dan ternyata belum kita tentukan, maka ini insya Allah yang lebih sahih adalah sah jual belinya selama setelah akad itu kita punya hak untuk menentukan yang mana pohon yang mau kita miliki, seperti itu. Wallahu alam. Maka otomatis hasil dari pohon itu ya milik kita, hasil dari pohon itu milik kita, seperti itu. Wallahu alam. Ada pertanyaan ikhwan sampai sini? Udah masuk waktu syuruk belum ya? Fadhal Pak Farudin. Nah, itu enggak kita dikasih, enggak minta kan? Enggak masalah Pak. Gini loh, tapi kita tahu itu dia hasil dari pemancingan. Gini, kalau kita enggak ngerti mekanisme pemancingan itu gimana, itu bukan urusan kita gitu. Itu bukan urusan. Dan gini loh, kita nggak perlu nanya. Pertama kita nggak perlu tanya. Ini ada orang datang, Pak, lele Pak. Oh iya ya boleh, dikasih kita lele dua ekor gitu. Dikasih lele gitu, kita perlu nanya nggak ke orang itu? Bentar. Saya pengen tahu, ini beli langsung atau dari pemancingan? Kan nggak gitu. Gitu. Tapi oke lah, sekarang kita tahu ini dari pemancingan karena dia bilang, alhamdulillah saya tadi mancing di pemancingan fulan, saya dapat 2 ekor nih, gitu. Ya, boleh nggak kita nerima itu? Pertama, kalau kita dikasih, aslinya itu hukumnya halal. Hanya untuk wara' dan kehati-hatian, sebaiknya tidak. Afwan anak nggak, mungkin karena kita orang Indonesia, orang Jawa sungkanan. Afwan anak nggak suka lele, afwan anak bukannya nolak pemberian, cuman anak takutnya mubazir gitu. Padahal aslinya ana hanya khawatir ini antum kan hasil dari pemancingan itu ada perjudian di situ secara syar'inya. Enggak menerima sebenarnya, cuman pakai bahasa lain supaya enggak menyinggung. Maka udah enggak apa-apa gitu. Ya udah, bener ya ridho ya ridho. Maka sebagai kehati-hatian ya kita apa? Kasih ke orang. Jangan kasih ke pemancingannya balik, jangan. Jangan kasih kemancingan balik. Apalagi dikasih kemancingan balik, dijual kemancingan. Ini lebih gokil lagi. Gak bener ya. Ya dikasih ke orang. Ya, karena gini, harta yang didapat oleh orang yang akadnya tidak sah atau tidak benar secara syar'i, dari akad yang rusak atau akan terlarang, maka sebenarnya benda tersebut, harta tersebut tidak haram atas antum sebagai orang ketiga atau orang keempat atau orang kelima. Gak haram. Beda dengan orang yang hartanya dari hasil zalim. Beda. Paham gak bedanya jemaah? Akad yang tidak benar dalam syariat seperti akad riba, akad judi. Ya, ini gak benar semua. Ya, riba, judi dan semisalnya.
Maka orang-orang yang berpenghasilan dari itu, hartanya haram atas mereka, tapi tidak haram atas orang lain. Gitu, paham nggak? Ada ikhwan atau laki-laki atau perempuan kerja di bank tertentu. Bank ribawi maksudnya. Kemudian dia punya kontrakan. Antum ngontrak di kontrakan dia. Sah nggak? Sah aja, nggak ada masalah. Karena haramnya haram atas dia aja. Kita nggak masalah. Paham sih? Atau dia ngasih antum nasi goreng dan uang yang dia beli dari nasi goreng, untuk beli nasi goreng itu uangnya dari kerja ribawinya dia. Antum makanlah nasi goreng itu nggak apa-apa sebenarnya. Cuman untuk supaya terjaga aja antum kasih orang kalau misalnya. Atau nggak mau aja gitu. Boleh. Jadi itu sebenarnya halal buat antum, halal. Beda dengan harta orang yang dia zalim, hartanya itu dapat dari kezaliman, bukan dari akad yang rusak. Dari kezaliman. Seperti apa? Nyolong. Ya. Korupsi apa namanya? Korupsi dana dia bukan hak dia, terus dia korupsiin, dia tilap gitu. Proyek pembangunan buat dia, terus dia korupsi, dia curi uangnya dan semisalnya. Ini zalim, bukan hak dia. Pokoknya yang zalim ini mengambil yang bukan haknya, merampas, kemudian warisan keluarganya dia habak semuanya. Patok tanah dia geser dan dia dapat keuntungan dari situ. Atau dia memaling. Maka yang seperti ini kita tidak boleh menerima hadiah dari dia. Tidak boleh di sini, tidak boleh mutlak. Ya, gitu. Faham di sini ya, kawan, bedanya. Kalau dari akad yang haram, emang akadnya nggak benar. Tetapi itu hasil haramnya hanya untuk pelaku saja. Adapun untuk kita orang luar, kita dikasih oleh dia, pada asalnya hukumnya boleh. Cuman sebagai kehati-hatian, kita nggak mau menerima kalau bisa. Kecuali kalau dia punya pekerjaan lain atau harta lain dan mungkin harta halalnya bercampur sama harta haramnya. Maka ini boleh, tidak masalah. Yang murni harta dia haram karena akad rusak aja kita masih boleh, tapi sebaiknya jangan. Apalagi kalau dia hartanya bercampur halal dan haram. Adapun orang yang maling, suka geser patok tanah dan semisal itulah, maka ini apa? Ini kita tolak hadiahnya. Kita tolak karena kecuali kalau dia punya pekerjaan lain yang halal. Karena ini adalah hak orang, kita asumsikan ini hak orang zalim, maka kita nggak mau ngambil. Begitu. Seperti itu. Nah, bagaimana kalau misalnya dia tukang parkir Indomaret dan itu bukan hak dia? Paham cuma? Tukang parkir yang di marketplace, minimarket itu rata-rata mereka kan dipelihara oleh ormas. Nah, ormas ini dipelihara oleh aparat. Ya jadi sebenarnya muter-muter aja gitu. Taib dia punya penghasilan dari parkir di tempat yang sebenarnya dia tidak boleh buka usaha parkir di situ. Padahal udah gratis, tapi dia malah bikin narik pajak parkir di situ. Taib, pajak parkir di situ. Ini masuk dalam akad haram atau dalam kezaliman? Ya ada zalimnya betul, tapi bukan dalam rangka merampas hak, bukan. Melainkan di sini akadnya syubhat. Syubhat itu orang-orang itu syubhat. Tukang parkir itu rata-rata syubhat hartanya. Tapi kalau antum dikasih sama sama tukang parkir, dikasih cilok sama dia. Antum makan nggak? Lagi lapar, terus lagi marahan sama istri, nggak dapat makanan, dikasih cilok sama tukang parkir. Nah, kira-kira antum makan nggak? Boleh nggak? Halal, halal. Insya Allah ya. Tapi kalau buat kehati-hatian sebaiknya nggak usah. Begitu Pak. Ya Pak Fendi. Bantu jual barang yang belum kita beli. Bakal kita beli atau enggak? Barang itu. Ini sales marketer atau reseller? Reseller itu berarti kita beli grosiran terus kita jual, itu reseller. Hmm, hmm.
baru kita beli. Gini, kalau itu akadnya akad salam sah. Tapi kalau itu akadnya akad, maksudnya nggak ada akad, bedakan akad salam Pak. Akad salam itu antum promoin diri antum. Saya siap nih nanti datangkan barang-barang ini. Coba itemnya apa dulu? Itemnya itu dulu. Contoh. Apa ya? Apa dong? Panji. Oke. Oke. Oke, koko gitu, baju koko. Misalnya ya kurta atau apa gitu. Misalnya antum jual dari produsen fulan misalnya. Antum promosikan di status WhatsApp gitu kan, kayak gitu. Antum nggak punya barang itu. Nah, sekarang posisi antum di sini resmi salesnya, penjualnya, apa maksudnya, marketernya, atau antum inisiatif aja ambil gambar-gambar itu. Diizinkan. Oke, oke. Belum kita punya OT. Kita masuk di grup marketer atau reseller dari toko itu. Kita masuk grupnya. Oke, kita dikasih di provide foto-foto dari dia. Nah, terus kita jualin kan? Kalau kita jual di sini dengan skema seperti itu, biasanya owner atau distributor ini dia nggak bakal mau kirim barang sebelum kita transfer ke dia, betul? Ah, ini nggak boleh. Ini nggak boleh. Kenapa? Ini masuk dalam menjual barang yang bukan miliknya. Kalau apa solusinya terus? Solusinya ada, tapi ini tergantung dari ownernya. Nih ownernya kadang-kadang nggak mau dengan solusi ini karena mereka nggak mau ngambil risiko. Inilah banyak orang tuh nggak. Kita tuh jual beli itu semakin kita melebarkan sayap, risiko harus semakin kita tanggung gitu loh. Tapi owner rata-rata nggak mau. Kan mereka bilang nih jualin kurta ini. Nah, terus ada yang tertarik, WhatsApp atau tertarik, Pak, berapa nih saya beli nih ya? Iya. Dan nggak bakal terkirim atau antum kan lagi dulu berapa semuanya mau ongkir, misal 200.000, oke, dia transfer ke antum 200.000, antum kurangin dengan margin yang antum dapatkan, misalnya 170.000 antum transfer ke owner, barulah kemudian dikirim oleh owner. Ini nggak boleh. Apa nggak bolehnya? Nggak bolehnya adalah karena persyaratan itu baru dikirim setelah antum beli, gitu kan? Lah terus waktu ngejualin berarti antum ngejual sesuatu yang belum antum beli, gitu kan? Ini nggak boleh. Ini dalam hadis la tabi' ma laisa indak. Jangan kamu jual hal yang kamu nggak punya. Tapi solusinya ada dua solusi. Agreement aja sama owner. Solusi pertama, antum si pembeli antum, konsumen antum transfer ke antum 200. Ya. Dan minta ke owner tolong kirim dulu, ini bukti transfernya ke saya 200. Kirim dulu. Nanti ketika barang sudah sampai baru antum transfer ke dia 170. Antum dapat untung 30. Tapi ini rata-rata nggak mau owner nih. Owner rata-rata nggak mau seperti ini karena belum percaya sama antum. Takutnya barang udah dikirim, antum nggak transfer gitu kan? Nggak transfer gitu kan? Gitu. Itu satu solusi tapi biasanya nggak mau dia. Atau solusi sini antum yang harus ngalah. Yaitu apa? Konsumen antum transfernya ke rekening owner 200.000. Antum ada laba mengendap di rekening owner 30.000. Transfer ke owner, nanti owner kemudian kirim ke dia. Atas nama antum boleh, karena antum marketer resminya, boleh. Nah, uangnya antum ada di dia berapa? Di owner 30.000 laba. Nanti setelah barang sampai, atau mungkin pekan depan atau bulan depan, antum nagih ke ini atau dia transfer ke antum 30.000, itu boleh. Tapi di sini antum yang harus ngalah dulu sama owner. Paham nih? Ini boleh kayak ini. Tapi kalau skema yang kayak tadi itu pada umumnya semua marketer kayak semua owner atau agen kayak gitu. Anda sendiri punya marketer banyak. Nah, skema kedua tadi.
Semua dari pembeli konsumen antum semua wahai marketer, semuanya transfer ke rekening Anda. Nanti akan didata semua margin keuntungan antum semua dari semua itu. Anda punya tim yang akan menulis klasemen margin itu, data itu. Jadi keuntungan antum ada Anda keep di sini. Antum tagih, Anda kasih. Gitu. Anda sistemnya kayak gitu untuk menghindari yang tadi. Larangan tadi seperti itu. Makanya antum jadi marketer aja, jangan jadi yang ya apa ya. Akan apa? Ah, langsung kabur Pak Pendi habis nanya. Ya, terus apa dikasih apa dari haram apa? Ah, yang berakad haram tuh kitanya. Ah, hah? Enggak, sebaiknya hindari itu karena enggak sebaiknya hindari itu karena itu benefitnya kembali lagi ke kita. Itu sama mirip dengan kayak kita punya berakad haram terus kita nanti akan investasi dengan uang haram itu yang akan timbal lagi ke kita juga. Intinya itu hilah, takutnya itu cuman hilah apa namanya? Dalih aja supaya kita tetap dapat manfaat dari harta haram tersebut. Jadi sebaiknya harta haram yang kita dapat itu margin haramnya itu kita kasih ke fuqara masakin atau orang-orang yang butuh itu. Margin haramnya aja nggak masalah. Adapun kalau misalnya pokoknya modal kita itu boleh kita manfaatkan atau kita kayak misalnya nih, Anda investasi ya ke orang ada 5 juta atau berapa juta gitu. Terus Anda syaratkan harus flat tiap bulan Anda dapat keuntungan sekian. Ini kan riba. Al-muhim di satu tahun pembukuan Anda dapat modalnya dan dapat semua keuntungan Anda. Ini keuntungan tersebut ada yang sah, ada yang tidak sah. Namanya akad haram itu kadang-kadang nisbat haramnya itu hanya sekian persen saja. Kalau misalnya dari uang haram tersebut kita gunakan pakan dan semisalnya maka jangan. Ambillah dari uang yang halal kita. Anda pikir sebenarnya itu bisa dimainkan yaitu dari uang halal kita beli pakan ayam buat kita manfaatkan. Tapi uang yang haram ini jangan. Uang yang haram ini jangan. Kan namanya investasi riba atau misalnya akad-akad yang nggak benar itu kan kita punya modal. Nah modal tersebut bisa kita manfaatkan. Adapun yang haramnya itulah yang kita nggak boleh manfaatkan. Gitu. Wallahu alam. Ya kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.